Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu sunyi. Angin Madinah berhembus pelan menyapu ganggang kecil, membawa debu dan harapan yang belum sempat sampai. Langit penuh bintang, namun di sudut kota ada hati yang kelaparan. Ada seorang ibu dan tangis anak-anak yang tak bisa dibungkam oleh buayan karena perut mereka kosong. Dan dari kejauhan, seorang lelaki gagah berpakaian sederhana, menyusuri jalan dengan langkah pelan. Ia bukan seorang pengembara, bukan pula seorang penjaga malam. Dialah Amirul Mukminin, pemimpin seluruh kaum muslimin. Dialah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang tak pernah tenang saat rakyatnya menderita. Malam hari bukan waktu istirahat bagi Umar bin Khattab. Ia biasa berjalan menyamar, tanpa pengawal, tanpa gembar-gembor. Tujuannya satu, melihat sendiri keadaan umatnya. Di malam itu, langkah Umar terhenti oleh suara. Tangisan yang tak biasa, tangisan yang perih. Ia dekati rumah kecil itu, dan dari balik celah, ia melihat seorang ibu duduk di depan tungku. Tapi tungku itu tak menyala. Air di dalam panci hanya mendidih tanpa isi. Anak-anak di sekitarnya menangis kelaparan. Seolah sedang memasak makanan, padahal tidak ada apa-apa. Umar menahan napas. "Apa yang sedang kau lakukan, wahai ibu?" tanya Umar dengan hati-hati. Sang ibu tidak mengenal Umar. Ia menjawab dengan lelah dan kesal. "Anak-anakku menangis karena lapar. Aku tak punya apa-apa. Ku isi air dan batu ke dalam panci agar mereka kira makanan sedang dimasak, supaya mereka tertidur karena lelah menunggu." Dan ibu itu menambahkan dengan suara kecewa, "Dan di mana pemimpin kita, Umar? Dia tidur nyenyak di istananya, sementara kami kelaparan di sini." Umar terdiam. Ia tidak marah, ia tidak membela diri, karena dalam hati ia tahu tanggung jawab itu ada padanya. Tanpa mengungkap jati dirinya, Umar segera kembali ke Baitul Mal, rumah harta kaum muslimin. Ia memerintahkan penjaga untuk memberinya gandum, minyak, dan bahan makanan lain. Penjaga itu berkata, "Biarlah aku yang mengangkatnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab, "Apakah kamu yang akan memikul dosaku di hari kiamat nanti?" Ia sendiri yang memanggul karung berat itu. Di punggungnya bukan hanya beban makanan, tapi beban amanah dari Allah. Ia berjalan cepat hingga kembali ke rumah wanita itu. Sampai di rumah itu, sang ibu terkejut. Ia tidak tahu bahwa yang berdiri di hadapannya adalah sang khalifah. Umar tidak hanya membawa makanan, ia sendiri yang menyalakan api, memasak dengan tangannya sendiri, hingga asap membumbung dari tungku yang tadi hanya pura-pura. Anak-anak mulai tenang, tangisan berganti tawa kecil. Umar duduk bersama mereka. Ia tidak ingin pergi sampai melihat anak-anak itu kenyang dan tersenyum. Sang ibu terharu, masih belum tahu siapa pria ini. Saat makanan siap, Umar menyuapi anak-anak itu dengan sabar. Dan saat mereka tertidur dengan perut kenyang, Umar menghela napas panjang dan berkata lirih, "Sekarang aku bisa kembali dengan tenang, karena mereka sudah tertidur bukan karena lapar, tapi karena kenyang." Keesokan paginya, kabar menyebar bahwa Amirul Mukminin semalam berjalan sendiri, membawa gandum, memasak untuk rakyatnya. Sang ibu pun akhirnya tahu, lelaki yang membantunya malam itu adalah Umar bin Khattab, khalifah kaum muslimin. Ia menangis, betapa dalam penyesalannya karena telah menyalahkan Umar, tanpa tahu bahwa pemimpin itu tidak tidur demi rakyatnya. Ia mencium tanah, bersyukur, malu, dan tak henti-hentinya mendoakan Umar.